Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Al-ayat sadaqallahul adzim. Nama bapak-bapak sadayana ketika nama biasa dan hartos kita semangat akhirnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah rugi, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari setiap langkah-langkah kita. Mudah-mudahan juga keberangkatan kita ke masjid ini menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, Allah Subhanahu wa taala beserta nabinya menawarkan kepada kita bahwa bagaimana agar kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan ilmu. Ternyata pengertian dipermudah jalan menuju surga dengan menuntut ilmu itu bukan kita duduk kemudian kita paham, Pak. Tetapi kalimat bihi di sana adalah dari awal kita berniat untuk berangkat menuntut ilmu, kemudian duduk mendengarkan, itu pun Allah mudahkan untuk jalan kita menuju surga. Ternyata tuntutan dari Nabi, tuntutan dari Allah bukan tentang paham atau fasih tidaknya kita setelah menuntut ilmu, tetapi keinginan kita sendiri untuk menggali ilmu-ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan kita pun tergolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju surga dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita ini adalah manusia yang digambarkan oleh Allah dalam satu kalimat al-insan. Al-insan itu artinya adalah para ulama menyampaikan dengan 3 kategori. Dalam kalimat al-insan ada kalimat unsun. Unsun itu artinya adalah jinak, lemah lembut, sehingga manusia dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah manusia yang bisa mengantarkan rahmat kelemah lembutan kepada sesama manusia lainnya. Maka unsun itu adalah kalimat bagaimana manusia memiliki kelemah lembutan dalam hatinya. Kategori kedua dalam kata al-insan adalah nausun. Nausun itu artinya adalah makhluk yang dinamis, makhluk yang bisa dirubah, makhluk yang bisa berubah, makhluk yang bisa diajarkan, makhluk yang bisa didisiplinkan, makhluk yang bisa ditanamkan adab dan keimanan. Itulah al-insan. Maka kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita apakah sedang dekat dengan Allah atau nauzubillah sedang dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nausul bermakna dinamis, manusia bisa berubah-ubah keadaannya. Dan kategori ketiga dalam kata al-insan adalah nisyanun. Nisyanun artinya adalah manusia itu sering lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa lupa adalah nikmat Allah yang terlupa. Terbayang kalaulah nikmat lupa tidak Allah berikan kepada kita, maka manusia akan menjadi manusia yang paling nestapa di alam dunianya, Pak. Seluruh kesedihan beberapa tahun ke belakang akan terus dikenang oleh dirinya. Beberapa kesedihan ke belakang akan terus dikenang oleh dirinya. Tetapi Allah jadikan lupa pada beberapa kejadian agar kita senantiasa menikmati kehidupan ini untuk waktu yang akan datang. Maka ketika manusia dipotret sebagai nisyan, sebagai sering lupa,
maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Banyak di antara para pengingat-pengingat kita, di antaranya adalah pengingat kita setiap saat, yaitu Allah sampaikan Ar-Rahman Allamal Quran. Ketika manusia nisyan, manusia lupa, maka diingatkan dengan Al-Quran. Bagaimana setiap saat kita dianjurkan membaca Al-Quran. Nah, orang kumaha upami hilap sok ngaos Quran Pak? Insya Allah. Paling tidak para ulama kita menyampaikan jangan sampai satu hari terlepas dari bacaan Al-Quran. Iya Pak, badai ayat 2 ayat, oke ngawas Quran. Mau isin we WA gitu. WA materas we gitu. Al-Quran namanya ayat atau sadaqallahul adzim Pak. Maka pengingat setiap saat adalah Al-Quran. Ada juga pengingat harian, yaitu Allah panggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah pengingat bagi manusia karena manusia sering lupa, maka diingatkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah dengan pengingat harian, yaitu dengan sholat yang 5 waktu. Ada juga pengingat mingguan, yaitu kita berangkat ibadah Jumat. Karena manusia terus-terusan lupa, maka oleh Allah diingatkan. Dalam beberapa penelitian, kalaulah manusia sebanyak 76 jam tidak terkena siraman rohani, maka dirinya akan menjadi sulit dalam kehidupan otaknya, Pak. Akan sulit dalam kehidupan akalnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan pengingat mingguan, dengan ibadah Jumat. Ada juga dengan pengingat bulanan yang datang kepada kita. Nabi kita sampaikan bagaimana agar kita disunnahkan untuk berpuasa ayyamul bid setiap bulannya, 13, 14 dan 15 Hijriah. Kemudian kita diingatkan oleh Allah dengan pengingat tahunan, yang mana bulan depan mungkin kita akan diingatkan oleh Allah akan kesibukan hiruk pikuk dunia, diingatkan dengan ingatan tahunan, yaitu saum Ramadan. Allah juga mengingatkan bagi kita pengingat seumur hidup mungkin 1 kali, dengan berangkat ibadah haji. Allah ingatkan kita bertemu dengan Allah, dengan Ka'bah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika manusia nisyan, ketika manusia lupa, Allah ingatkan dengan pengingat yang diam, yaitu waqafa bil mauti wa'idha, yaitu kematian orang lain itu menjadi pengingat bagi dirinya, pengingat bagi kelalaian dirinya. Rajab telah berlalu, Sya'ban pun sedang berjalan. Maka Imam Ibnu Hajar menyampaikan dalam Fathul Barinya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Beliau pun menyampaikan bahwa ibadah yang dilakukan saat lalai, saat kita malas, maka nilai pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah. Jadi ibadah nuju malas mah justru mendapatkan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wudhu kita di saat wudhu malas untuk berwudhu, mendapatkan kebaikan yang bernilai di hadapan Allah. Punten banyak wudhu paling hoream, wudhu tengah wangi, Pak. Ternyata kata Ibnu Hajar menyampaikan bahwa wudhu kala itu adalah wudhu yang mendapatkan berlipat-lipat nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding wudhu-wudhu yang lainnya. Bapak menuju hoream ke pengawasan, tapi Bapak maksakan di waktu Bapak malas, maka kata Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwa di sanalah Allah memberikan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rajab telah berlalu, asa neme urang ngadoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Kemudian Rajab telah hilang begitu saja. Momentum amal kebaikan dilipat gandakan hilang begitu saja. Ibarat kata bulan Rajab kemarin hilang, laksana kita melaksanakan sholat yang kita tidak sadar kita sedang sholat, Pak. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian mendengar imam mengucapkan salam dan kita salam dan kita lupa apa tadi yang dibaca dalam surat Al-Quran yang kita baca, apa tadi di rakaat kedua yang kita baca, karena pikiran kita kemana dan kita tidak sadar, kemudian sholat kita pun telah selesai. Begitupun sikap kita mungkin terhadap bulan Rajab kemarin, Pak. Masuk tanggal 1 Rajab, kemudian telah berakhir bulan Rajab, Pak. Sampai kita melewatkan momentum kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Nabi kita menyampaikan tak perlu risau karena Allah masih menyediakan bulan Sya'ban dalam kebaikan kita. Bagaimana dalam Sya'ban kita menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana Nabi kita menyampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebagai laporan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan semboyan untuk bulan Rajab kemarin bagaimana kita menahan diri dari dosa, sedangkan Sya'ban bagaimana kita menghilangkan kemusyrikan dan saling memaafkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata gening maaf-maafan teh pas sanes dina lebaran. Tetapi sebelum itu Allah menganjurkan kita untuk bersih hati kita sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang mulia, Sya'ban di mana turun pertama syariat saum pada tahun kedua Hijriah, dan Nabi kita melaksanakan saum hanya 9 kali seumur hidup beliau. Tetapi kita tahu betul 9 kali itu dengan kualitas yang sungguh luar biasa. Kurang saum nu kapayun, saum nu sabaraha puluh kali, Pak? Aya nu 20 kali. Aya cenah abdi malangkung 30, maka kualitas saum kita tentunya harus lebih daripada Nabi, Pak. Nabi mah hanya 9 kali, kita mungkin sudah pengalaman lebih dari 9 kali. Nabi kita menyampaikan bagaimana di bulan ini amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita menganjurkan untuk sunnah melaksanakan saum 13, 14, dan 15 Sya'ban. Karena kata beliau, saya ingin amalan saya dilaporkan dalam keadaan saya sedang melaksanakan ibadah saum. Tetapi kita pun mungkin lupa bahwa ada laporan harian yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu asar dan pada waktu subuh, Pak. Bagaimana malaikat bergantian melaporkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia dan yang paling beruntung ketika malaikat melaporkan kepada Allah, Allah tanyakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Sedang apakah hamba-hambaku saat engkau melaporkan amalnya kepadaku? Kemudian malaikat menjawab, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Ya Allah, ternyata hamba engkau saat saya melaporkan waktu subuh, mereka sedang sholat kepada engkau. Dan saat saya datang kepada engkau waktu asar, mereka pun sedang melaksanakan sholat. Maka amalan yang dilaporkan kepada Allah adalah sedang melaksanakan ibadah sholat. Tetapi sungguh rugi ketika yang dilaporkan kepada Allah adalah atainahum wa hum naimun wa taraknahum wa hum laibun. Ya Allah, ternyata hamba engkau saat waktu subuh masih tertidur dan waktu asar mereka sedang bermain tanpa ingat kepada engkau. Maka yang dilaporkan kepada Allah adalah amalan pada waktu subuh dan pada waktu asar. Sehingga Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in menyampaikan, "Al-yauma tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wa jalla." Beliau berbicara kepada istrinya, kemudian meneteslah air mata keduanya dengan menyampaikan, pada hari ini amal kita dilaporkan kepada Allah dan kita tidak pernah tahu adakah amalan-amalan yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pada asar senantiasa berbicara begitu kepada istrinya karena mereka sadar amalnya dilaporkan pada saat itu. Maka Sya'ban ini adalah persiapan bagi kita bagaimana ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah dalam keadaan kita sedang beramal saleh. Bahkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan sawabul jazil bil amalil qalil, bahwa menghidupkan sunnah-sunnah di bulan Sya'ban mendapatkan sawabul jazil, pahala yang besar, bil amalil qalil, dengan amalan yang kecil. Karena sunnah itu perlu dilaksanakan. Jangan sampai kita mengaku sunnah kemudian kita meremehkan amalan-amalan sunnah. Bahkan hindari kalimat pirage sunnah, cuma sunnah. Sedangkan sunnah itulah yang akan mengantarkan takzim kita kepada pemilik sunnah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Ibnu Hajar pun menyampaikan dalam Fathul Barinya kisah seorang Sunan Abu Daud. Abu Daud yang memiliki kitab hadis di bawah Bukhari Muslim, beliau memiliki sunan.
kumpulan-kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, kemudian dirangkum oleh beliau. Suatu ketika Abu Daud melintasi sungai Tigris, Pak. Melintasi sungai Tigris, kemudian dengan supirnya, dengan supir kapalnya. Kemudian ketika berjalan, terdengarlah di pinggir sungai itu ada yang bersin. Kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Terdengar kemudian oleh Abu Daud menyampaikan kepada yang mengendarai kapal tadi, Pak, bisakah minggir sebentar ke daratan? Saya ada urusan yang sangat penting sekali. Untuk apa, Pak? Kata supir itu menyampaikan, ada urusan yang sangat penting. Tidak bisa, Pak. Maka kata beliau, saya berikan 1 dirham kepada engkau agar bisa menepi dulu ke pinggir sungai. Kemudian supir tadi ke pinggir. Setelah sampai di pinggir sungai, kemudian Abu Daud menyampaikan kepada orang bersin tadi, Pak, dengan kalimat yarhamukallah. Kemudian dijawab sambil tersenyum orang-orang yang bersin tadi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kata Abu Daud menyampaikan kepada supir tadi, Pak, saya sudah selesai urusan, mari kita lanjutkan perjalanan. Kata supirnya menyampaikan, katanya untuk urusan penting, tetapi hanya untuk engkau menyampaikan saja yarhamukallah kepada orang itu. Abu Daud menyampaikan, Nabi kita mengajarkan seperti itu. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Walaupun sunnah, saya tidak pernah mengatakan, cuma sunnah, hanya sunnah. Tetapi saya menganggap dengan penuh takzim kepada pemilik sunnah, saya lakukan itu senantiasa setiap hari. Kemudian di perjalanan, sekitar 30 orang yang menaiki kapal tersebut. Pada malam harinya mereka tertidur. Dan dalam riwayatnya disampaikan dengan riwayat yang hasan, riwayat yang sahih, bahwa 30 orang tadi bermimpi seluruhnya sama. Bermimpi ada orang yang menyampaikan kepadanya bahwa Abu Daud masuk ke dalam surga karena hanya 1 dirham, Pak. Ternyata 1 dirham yang dia gunakan tadi untuk menepikan kapalnya ke pinggir sungai untuk menyampaikan yarhamukallah. Mari hari ini kita sambut Sya'ban ini dengan sunnah-sunnah, walaupun tadi sawabul jazil bil amalil qalil, walaupun dengan amal yang sederhana. Ada bebatuan di jalan, ada duri di jalan, kita kepinggirkan walaupun sunnah. Bagaimana kita melaksanakan sholat rawatib, hilangkan kalimat pirage sunnah, hanya sunnah. Maka ternyata kalaulah sunnah dilaksanakan dengan perasaan takzim kepada pemilik sunnah, maka itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Sya'ban ini agar dilaporkan amal kita kepada Allah, kita sedang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Sederhana saja, Pak, yang diajarkan oleh Nabi. Ketika istrinya memberikan makanan atau minuman kepada dirinya, Nabi senantiasa menyampaikan kalimat doa kepada istrinya. Mungkin jazakillah khairan, terima kasih. Semoga Allah memberkatimu. Atas itu, Pak, upami dipaparin tuangan, ku ibu teh paparin tuangan bapak teh bade emam, jazakillah khairan, tas gitu, Pak. Atas itu namanya mau isinnya ngaku nanya, Pak. Ternyata itu adalah sunnah, Pak. Walaupun kecil itu adalah sunnah. Bapak ingin minum, dikasihkan minum, Bapak ucapkan jazakillah khairan kepada istri. Itu menjadi nilai sunnah kebaikan di hadapan Allah. Termasuk seorang istri pun, bagaimana Khadijah ketika Rasulullah SAW baru pulang, Pak, masuk ke rumahnya, dan Khadijah kemudian sedang berzikir, sedang wirid, kemudian Nabi memasukkan air dari teko ke dalam gelas. Nabi teet nyalira, Pak, nyicikan nyalira. Kemudian Khadijah bergegas memeluk Nabi sambil menangis. Bahasuna nama kia, ya Rasul, abdi teh lepat naon, dugikeun ka anjeun teh teh wantun miwarang ka abdi pangnyenakeun cai, Pak. Atas gitu, Pak, istri Bapak aya. Ayahnya insyaallah Bapak teh nyalira digabur Bapak teh, Pak, abdi teh lepat naon, mitu miwarang ka abdi gitu. Aya banyak. Ayahnya insyaallah. Ternyata itu adalah sunnah, Pak. Cenah bilih kieu, bang miwarang ge, bang nyieun kopi, cenah eta galon deukeut cenah. Ta bilih kitu, Pak nya. Ternyata itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Amalan-amalan sunnah, sawabul jazil bil amalil qalil. Pahala yang besar walaupun diraih dengan amalan-amalan yang kita anggap kecil.
Mari hidupkan sunnah-sunnah di bulan Sya'ban, persiapan untuk masuk kita kepada bulan Ramadan. Termasuk Sya'ban pun selain laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban pun adalah bagian batas akhir untuk manusia mengqadha saumnya. Tanyakan kepada keluarga kita, takutnya ada yang belum beres dalam hutang puasanya. Takutnya ada qadha yang belum terlaksanakan sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan berikutnya. Aisyah memang pernah mengqadha saum, Pak, terakhir saat bulan Sya'ban. Dalam beberapa riwayat, Aisyah hari ini mengqadha saum terakhirnya, besoknya itu sudah masuk saum Ramadan. Apa dikatakan oleh para sahabat yang lainnya? Wahai Aisyah, engkau adalah istrinya Nabi, tetapi kenapa engkau mengakhir-akhirkan untuk mengqadha saum? Dan Aisyah menyampaikan, saya mengakhir-akhirkan saum, mengqadha akhir saum di bulan Sya'ban karena kesibukan saya melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihnya ayah istri bapak teh acan beres, berarti istri bapak teh sebatas Aisyah, Pak, telah melayani suaminya. Maka inilah batas untuk mengqadha saum-saum kita, Pak. Tanyakan kepada keluarga kita jika ada saum-saumnya yang belum beres. Karena Sya'ban adalah batas akhir dari mengqadha saum kita. Nah, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah walaupun dianggap kecil, tetapi hilangkan kalimat pirage sunnah, cuma sunnah. Maka kita semua hadirkan bagaimana takzim kepada pemilik sunnah, yaitu Rasulullah SAW, agar amalan-amalan sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Kalaulah kita melihat bagaimana surga ini, Pak, telah Allah jaminkan, misalkan ring satu surga, lingkungan ring satu surga itu adalah untuk para anbiya'i wal mursalin, untuk para nabi dan rasul. Kemudian ring duanya dijaminkan untuk para siddiqin, orang-orang yang membenarkan Islam dan membenarkan kenabian dan kerasulan ketika tidak ada bukti seperti hari ini, Pak. Mungkin ring 3 Allah jaminkan kepada para syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan laga, orang-orang yang terbunuh di medan jihad, Pak. Itu adalah ring 3. Mungkin Allah jaminkan ring 4 itu bagi para sholihin. Di sanalah kesempatan kita, karena tidak mungkin kita masuk ring 1 bersama para anbiya wal mursalin. Mungkin kita pun tidak bisa ring 2 dan ring 3 dengan para siddiqin dan syuhada. Tetapi ada kesempatan bagi kita masuk ke bagian ring 4 kepada para sholihin, kepada bagian orang-orang yang soleh. Maka ring 4 itulah yang perlu kita usahakan. Bagaimana kita memiliki circle, memiliki kumpulan, memiliki hal-hal yang bersamaan yang mengantarkan kepada sholihin. Bagaimana Nabi Yusuf bercita-cita, parasnya yang tampan, hartanya yang tak terhitung, jabatannya yang tinggi, tetapi cita-cita beliau adalah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah dan pertemukan aku dengan kumpulan orang-orang yang soleh. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wa alhiqni bisolihin, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Maka ring 4 inilah yang perlu kita usahakan dengan zumaro. Zumaro itu adalah kumpulan, satu circle, gerombongan, di mana berkelompok, karena orang-orang yang masuk surga Allah akan kelompokkan bersama kelompok yang sama dengannya. Termasuk orang-orang yang masuk ke dalam jahanam, dia pun akan bersamaan dengan kelompok-kelompoknya. Wasiqal ladzina kafaru, kata Allah, dan orang-orang yang kafir akan digiring ila jahannam zumara, kepada jahanam dengan sama-sama berkelompok. Kemudian kata Allah ketika futihat abwabuha, kalimat Allah adalah futihat abwabuha, maka dibukakan pintunya untuk orang-orang tadi, satu kelompok yang masuk ke dalam neraka. Allah pula sampaikan dalam Az-Zumar 73-nya, wasiqal ladzina amanu wattaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan kalimat berikutnya, wa futihat abwabuha. Bedanya adalah ketika orang-orang yang tadi masuk ke dalam neraka, futihat abwabuha, Allah bukakan pintunya,
tetapi bagi orang yang masuk surga wa futihat abwab. Allah masukkan kalimat wa yang kata para ulama tafsir menyampaikan wa di sana adalah menunjukkan kepada berkelompok yang solidaritas, Pak. Berkelompok yang di dunianya sama-sama, kemudian di surganya pun sama-sama. Tetapi berbeda dengan ila jahannam zumara. Kalimat futihat tidak menggunakan wa, mereka memang digiring ke dalam neraka dengan bersama-sama, tetapi hati mereka berpisah, Pak. Mungkin mereka berbuat dosa di dunianya bersama-sama, masuk ke dalam neraka bersama-sama, tetapi hati mereka berpisah. Maka kehebatan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mendapatkan jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak, orang sadayana ieu teh janten ring opat, Pak. Ring salihin ila jahanna ila jannati zumara. Allah giring kepada kenikmatan secara bersama-sama, Pak. Bagaimana agar kita membangun ring yang solih dengan generasi yang solih, Pak? Maka pentingnya, kata para ulama, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, maka bersama mereka lah kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Maka perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang solih, Pak. Dan mudah-mudahan segala ikhtiar kita dijadikan oleh Allah, dijadikan kita ring sebagai orang-orang yang solih, Pak. Hadirin rahimakumullah, maka di bulan Sya'ban ini ada kesempatan bagi kita beberapa hari ke depan memulai mengaktifkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana bulan ini adalah bulan yang mulia, sebagaimana Nabi kita senantiasa banyak saum pada bulan ini. Amalan kita dilaporkan kepada Allah, kemudian sunnah-sunnah dihidupkan. Bahkan Abu Daud menyontohkan sunnah sekedar kita menjawab kalimat pujian dari orang yang bersin, yarhamukallah, itu menjadi sebab beliau dicatatkan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini hidupkan Sya'ban dengan nilai-nilai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, hendaknya bulan Rajab adalah menanam, Sya'ban adalah menyiram, dan Ramadan adalah memanen, Pak. Jika ingin berhenti berbuat dosa, tidak perlu menunggu Ramadan, Pak. Jika ingin berbuat kebaikan, tidak perlu menunggu Ramadan, Pak. Tapi laksanakan hari ini, laksanakan sejak hari ini, agar begitu Ramadan kita mendapatkan pembiasaan yang baik, Pak. Terakhir, Pak, sebagai bekal kita di bulan Sya'ban, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan sunnah-sunnah di bulan Sya'ban. Pertama adalah bagaimana hati kita az-zuhdu fit ta'at. Semakin mendekat kepada saum, hati kita semakin rindu akan saum, Pak. Kenapa? Karena Nabi kita sangat merindukan kedatangan saum, dan ketika saum berakhir, Nabi penuh dengan rasa nangis, sedih dalam dirinya. Kadang sok beda sareng urang, Pak. Urang mah badai saum teh asa repot, terus ditinggalkan saum teh, alhamdulillah cenah beres cenah saum teh. Maka bagaimana hati kita az-zuhdu fit ta'at, menambah rasa taat kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, Pak. Rajab ge, Pak, kamari teu karaosnya jal seep, Sya'ban pun akan begitu, Pak. Sya'ban akan berlalu sampai kita bertemu pada tanggal 1 Ramadan. Maka zuhdu fit ta'at, nambah-nambah nilai ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiri waktu salat sebelum waktunya azan, hadiri tempat menuntut ilmu agar Allah golongkan tadi menjadi ring 4, menjadi solihin, menjadi ilal jannati zumara, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Az-zuhdu fit ta'at, menambah rasa taat kita semakin dekat dengan saum, semakin rasa rindu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesempatan tanggal 13, 14, 15, laksanakan saum sunnah karena Nabi kita melaksanakan saum tersebut. Yang kedua adalah it'amul masakin wa it'amut ta'am. Untuk berbagi makanan tidak perlu menunggu Ramadan, tapi laksanakan hari ini. Kebaikan yang sama akan didapatkan hari ini. Kelak ketika Ramadan tiba, hati kita telah terbiasa untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah. Sya'ban adalah menyiram amalan-amalan kita agar membesar, agar berkembang. Kelak di Ramadan kita akan menuai hasilnya. Janten tong lepat, orang masuk kadang mun bade eureun dosa teh ke Ramadan. Suatu menang nyeun dosa cenah dina Ramadan mah.
engke Sawal gitu. Ternyata itu adalah kalimat yang menjebak, Pak. Maka mulailah kebaikan dari Sya'ban, hendaknya kata Nabi dari Rajab kemarin persiapan. Apa yang menyebabkan kehilangan kenikmatan beribadah saum? Nabi kita menyampaikan karena kurangnya persiapan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Saum kita hanya sebatas hilangnya hari-hari, hanya haus dan dahaga karena memang tidak dipersiapkan dengan baik. Hari ini bagaimana di Sya'ban ini kita it'amut ta'am wa it'amul masakin, berbagi makanan kepada siapapun, baik yang membutuhkan ataupun yang hadir di depan kita, itu menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mari dari Sya'ban ini kita mulai layyinul kalam. Bagaimana perkataan kita mulai tersusun rapi. Perkataan kita hindari untuk menyakiti orang lain, hindari untuk menyakiti keluarga kita, hindari untuk melukai perasaan-perasaan keluarga kita. Karena hal tersebut menjadikan pesan yang disampaikan oleh Nabi layyinul kalam, agar masuk di Ramadan tidak ada rofas dalam diri kita, tidak ada kalimat-kalimat yang kotor dalam lisan-lisan kita, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh lisan-lisan kita. Karena orang yang masuk kepada bulan Ramadan namun menyisakan dosa kezaliman kepada manusia, maka Allah akan timbang pahala saumnya dengan pahala kezaliman lisannya kepada manusia, Pak. Maka berbereslah, berbenahlah sejak Sya'ban ini. Jika ada orang yang pernah terluka, maka kata Nabi at-taghaful, akhlak yang paling tinggi adalah taghaful. Taghaful itu adalah melupakan kesalahan orang yang pernah melukai kita, Pak. Hampang tuh, Pak, melupakan kesalahan orang lain, Pak. Nya cenah dihampura cenangan moal we kejadian eta mah. Berarti teu acan dihampura eta teh. Nah, hendaknya milikilah sifat taghaful kata Nabi, dimulai bulan ini milikilah perasaan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Layyinul kalam, lisan kita bersih, hati kita terhindar dari melukai perasaan orang lain. Bagaimana jika ada orang lain yang melukai perasaan kita? Itu bukan masalah di hadapan Allah, karena yang jadi masalah adalah lisan-lisan kita. Bagaimana para wali pun menyampaikan dalam kitab Hikam, disampaikan bahwa as-sabru ala lisanin nisa yuntahanu bihil awliya. Bersabar terhadap lisan para perempuan, para istri-istri, itu adalah ujian yang lumrah dirasakan oleh para wali. Jadi kalaulah terluka hati kita dengan perkataan keluarga, perkataan istri kita yang membuat kita luka, maka itu tidak akan menjadi hisab di hadapan Allah untuk kita. Tugas kita adalah bagaimana lisan kita tertahan untuk tidak menjadi ujian bagi orang lain. Layyinul kalam, bersihkan perkataan kita, ajak orang lain, lisan kita penuhi dengan doa, Pak. Pendak sarang nusanes doakeun, Pak, sing dararamangnya kitu pendak teh. Sing sehat, sing jag-jagnya, sing pendak engke sasi saum deui. Kalimat-kalimat lisan itu adalah layyinul kalam. Bapak pendak di mana wae sareng rencangan, doakeun bare pisah deh, Pak. Sing damangnya. Bahkan Nabi kita tidak melepaskan jabat tangannya sebelum lawan bicaranya melepaskan. Karena terdapat doa-doa yang disampaikan oleh Nabi layyinul kalam. Betapa banyak orang-orang yang selesai ibadahnya, selesai salatnya, selesai umrohnya, selesai hajinya, bahkan nanti selesai saumnya, tetapi lisannya tidak layyinul kalam, tidak terjaga dari zalim pada orang lain, maka Allah akan timbang-timbang amal-amal kebaikannya. Nah, mudah-mudahan tanya orang maku Allah dijantankan ieu teh layyinul kalam. Di Sya'ban lisan kita menjadi lisan yang baik, menjadi lisan yang terjaga dari menyakiti perasaan orang lain. Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita minta kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pimpinan-pimpinan Islam kami.
Ya Allah, seandainya ada di antara kami, orang tua kami, keluarga kami, jamaah-jamaah kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Kau sehatkan dengan sehatnya menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Engkau. Ya Allah, seandainya ada di antara kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, para jamaah kami, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, mudah-mudahan Kau ampunkan dosa-dosa mereka. Engkau jadikan raudatan min riyadil jannah, taman-taman surga atas mereka. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, tambahkan ketaatan kepada kami. Jadikan amalan-amalan sunnah kami laksanakan pada bulan Sya'ban ini. Ampunkan kelalaian-kelalaian kami pada bulan Rajab kemarin, ya Allah. Maksimalkan kebaikan-kebaikan kami pada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, keluarga kami, para jamaah-jamaah kami kepada bulan Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, turunan-turunan kami menjadi orang-orang yang solih dan solihah, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa lisan-lisan kami, dosa-dosa fisik-fisik kami, dosa-dosa pandangan-pandangan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sakitu kerja sedemikian, mudah-mudahan sing daramang bapak sadayana sing dibarokah dan rezekina pada malanana solih terus solihah menjantan barangkali sangat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita